Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi Senin 25 Juli 2022. Kembali bersama saya, Guru Injil Filemon, dan kita masuk ke dalam episode terakhir dalam seri Merayakan Gereja yang kita bahas di bulan ini. Dan di episode terakhir ini saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Gereja sebagai Pilar Kebenaran. Mari kita berdoa untuk memulai renungan kita. Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai umat-Mu menjadi gembalaanmu, dan Engkau memanggil kami menjadi terang dan saksi di tengah-tengah dunia ini. Atau dengan kata lain, Tuhan, Engkau menjadikan gereja sebagai pilar, bahkan juga menjadi dasar bagi kebenaran di tengah-tengah dunia yang rusak, di tengah-tengah dunia yang membutuhkan arahan yang benar dari firman-Mu. Oleh sebab itu, berkati kami untuk bisa memahami firman-Mu yang akan kami baca dan pelajari. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya bagi kami semua. Dan terlebih Tuhan, pakai kami untuk benar-benar menjadi pilar dan juga menjadi dasar bagi kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, tadi mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar saya mengatakan bahwa gereja adalah bukan hanya pilar atau tiang yang menopang kebenaran, tetapi gereja juga adalah dasar bagi kebenaran. Bukankah dasar kebenaran itu harusnya Yesus Kristus dan firman-Nya? Betul, tetapi kemudian karena gereja itu dipanggil Tuhan untuk menjadi penyampai kebenaran. Oleh sebab itu gereja menjadi pilar dan juga dasar bagi kebenaran. Ini dikatakan sendiri oleh firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Saya bacakan. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi dari sini kita melihat bahwa Rasul Paulus memakai istilah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini menunjuk kepada keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup. Nah, memang betul bahwa tiang dasar kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Sebab tidak ada dasar yang lebih kokoh selain daripada Allah dan juga firman-Nya. Tapi karena firman itu disampaikan kepada gereja, kepada keluarga Allah, kepada orang-orang yang percaya, yang menjadi umat Tuhan, maka harusnya firman Tuhan itu juga lah yang kemudian diberitakan, yang kemudian disaksikan, dihidupi oleh jemaat Tuhan. Sehingga di tengah-tengah dunia yang rusak ini, di tengah-tengah dunia yang dengan segala pandangannya, dengan segala carut marutnya, harusnya orang-orang Kristen itu menjadi terang dan garam. Dan sama seperti ilustrasi metafora tentang terang, Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan Yesus adalah terang, Yesus itu adalah sumber kehidupan. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau adalah terang dunia. Ya, tidak ada orang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, akan ditaruh di tempat yang tinggi agar bisa menerangi ruangan di tempat di mana pelita itu ada. Jadi dari terang yang adalah Yesus Kristus, kemudian karena kita menjadi umat dari Yesus Kristus, kita menjadi terang. Nah, jadi sama prinsip yang kurang lebih sama terhadap masalah dasar dan tiang kebenaran ini. Dan Paulus mengatakan kepada Timotius, kalau aku terlambat, engkau sudah tahu, sebab Timotius itu adalah pengajar, adalah penyampai firman Tuhan, dia adalah murid dari Rasul Paulus, dia adalah murid dari rasul-rasul yang lainnya juga. Jadi orang Kristen harus tahu sebagai keluarga Allah, bagaimana orang harus hidup, karena kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Dan kemudian hal ini kemudian kita bisa melihat lagi dengan lebih jelas di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Juru Selamat kita menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi Allah menghendaki semua orang di dunia ini menerima keselamatan dan kemudian memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi mereka
mendapatkan saluran akan pengetahuan tentang kebenaran itu. Itulah mengapa dikatakan gereja adalah dasar kebenaran. Sebab kepada kita lebih dahulu pengetahuan akan kebenaran itu diberikan. Maka kita harus menyampaikan, kita harus menyalurkan, kita harus memberitakan kepada dunia ini. Kita harus, kalau kita berada di kedudukan yang strategis, baik itu di dalam masyarakat, di dalam tempat kerja kita, atau misalnya ada orang-orang yang duduk di bangku-bangku pengambil keputusan, misalnya di dalam perwakilan rakyat atau di kepala desa, aparatur desa, maka prinsip-prinsip firman Tuhan itu harus menjadi acuan di dalam menyampaikan ide-ide dan juga dalam menyampaikan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, gereja adalah dasar kebenaran karena kepada gerejalah Tuhan memberikan pengetahuan dan kebenaran. Dan gereja adalah tiang penopangnya, karena tugas gerejalah untuk tidak hanya menjadi dasar, memberikan dasarnya, tetapi untuk menegakkan kebenaran itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya harus mengatakan bahwa kalau ada pemimpin gereja yang menunda-nunda disiplin gereja di tempat dia melayani, maka sama saja dengan pemimpin itu tidak mau memimpin atau mengizinkan, membiarkan kebenaran di dunia ini menjadi semakin runtuh. Dan kalau ada jemaat yang menolak atau tidak mau adanya disiplin gereja diadakan di tempat di mana dia berjemaat, maka itu sama dengan jemaat itu tidak mau ada penegakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan masalah seperti ini sudah banyak terjadi. Saya angkat untuk episode hari ini adalah tentang di negara-negara barat, ya, di negara-negara barat. Kalau kita mempelajari sejarah peradaban bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa di barat, termasuk Amerika Serikat, memang banyak sekali ironinya. Misalnya ya, meski negara-negara barat itu sudah beribu-ribu tahun sebagai orang Kristen menjadi negara yang katanya beragama Kristen, tetapi butuh waktu yang sangat lama, 1000 tahun lebih di dalam kegelapan, abad kegelapan, baru terjadi reformasi gereja. Dan meskipun sudah terjadi reformasi gereja yang menjalar ke negara-negara di benua biru di Eropa, tetapi butuh waktu ratusan tahun lagi baru penghapusan budak berhasil dilakukan di Inggris dan jajahannya, ya, dan itu belum langsung ke seluruh tempat, dan butuh lebih dari 1 abad penghapusan budak itu terjadi di Amerika Serikat, tetapi masih menyisakan rasisme yang berkepanjangan bahkan sampai hari ini. Jadi itu terjadi di negara-negara barat yang notabene mayoritasnya atau bahkan seluruhnya beragama Kristen. Dan sekarang hanya setelah 500 tahun lebih reformasi gereja, gereja-gereja di barat sekarang sangat tertatih-tatih, sangat menjadi minoritas. Tetapi kita juga bisa melihat ada satu fenomena yang saya amati. Gereja yang bertahan di barat saat ini biasanya cuma ada 2 macam gereja. Itu pertama, gereja yang kompromi pada dunia ini, ya, mereka banyak mengendorkan ajaran-ajaran bahkan menjadi sesat, dan ini bukan teladan yang baik. Tetapi di sisi lain, yaitu gereja yang benar, yang mengajarkan kebenaran Injil, yang menegakkan disiplin gereja. Justru gereja-gereja seperti inilah di tengah kemerosotan kekristenan di barat, mereka bisa tetap bertahan. Bahkan saya mengetahui ada beberapa gereja yang besar di kota-kota yang super modern, yang notabene pusatnya ateisme, ya, ateisme modern, di kota-kota yang sangat-sangat sekuler, yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Tetapi justru gereja-gereja yang saya maksudkan ini, sebagian adalah gereja tua yang sudah ratusan tahun bisa bertahan dan tetap kuat. Tetapi ada juga gereja-gereja yang relatif baru, gereja-gereja yang dirintis di tahun 80-an atau 90-an, tetapi mereka bisa berkembang dan bahkan memenangkan banyak jiwa. Sekali lagi di tengah tantangan masyarakat yang sangat sekuler, yang sangat meremehkan agama, yang menganggap agama itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa bertumbuh dan berkembang? Tentu ini adalah anugerah Tuhan. Tetapi itu juga mereka bisa mendapatkan anugerah Tuhan karena mereka setia pada kebenaran
Injil dan mereka menegakkan disiplin gereja. Sehingga apa artinya ini bagi kita, saudara-saudara, bahwa setiap jemaat perlu menjadi penjaga-penjaga gereja yang aktif, bukan hanya rohaniwan atau diaken atau pemimpin gereja, tapi semua jemaat. Yang pertama-tama kita semua harus aktif dalam belajar firman Tuhan. Baik kita mendengar dari orang lain, dari hamba-hamba Tuhan, tetapi kita juga belajar secara mandiri, kita menyelidiki. Ya, kita mungkin sudah pernah mendengar contoh yang baik di dalam firman Tuhan, di dalam gereja mula-mula itu adalah orang-orang di Berea. Bagaimana mereka setelah mendengar pengajaran dari para rasul, mereka tidak langsung begitu saja percaya, tetapi mereka memeriksa apa yang dikatakan itu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Dan mereka menerima apa yang diajarkan para rasul memang sesuai dengan firman Tuhan, dengan kitab suci. Itu yang pertama. Kita juga perlu menguji setiap pengajaran yang diberitakan. Ya. Dan yang kedua maksud saya adalah jemaat juga perlu aktif untuk mengajar firman Tuhan. Mungkin saudara-saudara tidak mengambil posisi sebagai guru, tetapi sungguh alangkah baiknya kalau betul-betul di antara jemaat banyak yang mau belajar firman Tuhan dan kemudian mau mengabdikan diri sebagai pengajar firman Tuhan, baik itu di kelas-kelas sekolah minggu anak-anak, dan juga kepada orang dewasa dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau bisa mengadakan persekutuan-persekutuan wilayah kembali, atau di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengajar sesama anggota keluarga, saling membagi firman Tuhan. Disitulah kita baru bisa betul-betul mengalami pertumbuhan. Sebaliknya kalau kita hanya menjadi pendengar yang pasif, tidak pernah bertanya, tidak pernah menggali, tidak pernah mengkoreksi, maka saya menduga itu hanyalah sikap masa bodoh, sikap tidak peduli pada kebenaran, yang pada akhirnya akan menghasilkan hidup yang tidak berbuah, hidup yang tidak menghasilkan buah-buah pertobatan yang tahan uji di tengah-tengah tekanan dunia ini. 1 Timotius pasal 4, Paulus kemudian melanjutkan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi sumbernya jelas, roh penyesat, setan-setan. Ada orang yang murtad di waktu-waktu yang akan datang. Ayat 2, oleh tipu daya, pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi mereka mengarang cerita-cerita, mereka mengarang pengalaman-pengalaman yang sebetulnya fiktif, tetapi mereka mengklaim mereka mengalaminya. Dan kemudian mereka mengajarkan kepada jemaat yang mau mendengarkan. Di sini kita melihat ada contoh, Paulus berikan kasus, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi kita bisa melihat hal yang sebetulnya cukup remeh, tetapi berasal dari doktrin yang bukan dari firman Tuhan, ya, yang sudah menyimpang dari firman Tuhan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi Paulus berusaha mengkoreksi kebenaran karena ada ajaran yang menyimpang pada waktu itu. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Jadi ini kata-kata Paulus kepada Timotius, selalu mengingatkan hal-hal ini, ajaran-ajaran yang benar ini kepada jemaat kita. Engkau menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi bukan hanya menjauhi pengajaran-pengajaran yang sesat, tetapi juga tahyul, dongeng-dongeng, tetapi juga harus secara aktif melatih diri beribadah. Berarti apa? Melatih diri memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melatih diri untuk berdoa di hadapan Tuhan, dan juga melatih diri untuk mendengar, untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah latihan rohani yang sangat berguna,
ada janji Tuhan, baik untuk hidup di sekarang ini, ya berkat-berkat saat ini, dan juga hidup yang akan datang, upah kekal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di dalam hidupnya untuk berbakti kepada Tuhan. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi saudara, setiap kali kita mendengar kata gereja, ingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi dasar kebenaran, untuk menjadi tiang penopang kebenaran di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita sering mengeluh kalau dunia terjadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Tapi kita sering lupa untuk bertanya, apakah kita kurang bersuara? Apakah kita kurang berkontribusi dalam menegakkan kebenaran di tengah-tengah dunia ini? Atau jangan-jangan kita sendiri, mungkin dalam skala yang lebih kecil, kita sendiri menjadi perusak-perusak kebenaran. Kita berkompromi kepada dosa, kita melakukan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bertobat, dan mari kita kembali bekerja, meletakkan dasar-dasar kebenaran di dalam hidup kita, di dalam kehidupan gereja kita, dan kemudian kepada keluarga, kepada masyarakat di tempat kerja kita. Dan kita dengan teguh menjadi tiang yang menegakkan kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita dan menolong gereja kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, kita akan masuk ke dalam seri yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara.